baru yang di belakang satu Pak Sartono. Baik ya, Pak Suryadharma akan menjelaskan soal kecurangan surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor urut 2 di dalam TPS. Kemudian 2 diperintah oleh Lurah Sidomulyo Timur. Sidomulyo Timur mana ini? Lampung. Riau ya. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Suryadharma dari Pekanbaru Riau. Sama seperti yang dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang tercoblosnya surat suara dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 14 Februari di TPS 41 telah dilakukan pemilihan umum, tepatnya pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan DPD, DPR RI, DPR Kota, dan DPR Provinsi. Setelah selesai melakukan penghitungan, sebelum melakukan penghitungan pagi kita melakukan perhitungan surat suara yang kita terima dari dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden dan kotak-kotak yang lainnya. Yang kita terima itu jumlah surat suara yang kita terima 305 lembar surat suara dengan rincian 299 DPT dan 2% tambahan. Setelah selesai melakukan pemilihan, terdapat data DPT yang menggunakan hak pilih itu 228 orang. Akhirnya selesai pemilihan kita melakukan penghitungan surat suara. Didapat kita sebelum melakukan penghitungan kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Itu jumlahnya 77 lembar surat suara yang tidak kepakai dan langsung disilang. Kemudian kita hitung jumlah surat suara dari dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Di plano kita tulis kita data itu nomor 01 ada 107, nomor urut 2 itu 109 dan nomor urut 3 13. Setelah kita jumlahkan total suara dan satu surat suara tidak sah. Setelah kita jumlahkan semua total surat suaranya ada 230 surat suara dari dalam kotak surat Presiden. Padahal DPT yang menggunakan hak pilih adalah 228 orang. Setelah kita cek secara berulang, akhirnya atas persetujuan pengawas dan saksi, kita cek surat suara yang telah dihitung tadi. Pada saat kita mengecek satu persatu, terdapat surat suara yang kosong tanpa identitas TPS dan tanda tangan ketua TPS-nya. Dan Ada itu lebih berapa? 10? Ada 2 lembar. 2 lembar. Nah, jadi dari 2 lembar ini, kalau itu memang ada yang memasukkan 2 lembar surat suara ini, karena 228 ditambah 77 tetap 305. Jadi kalau kita masukkan yang 2 lembar ini itu 230 tambah 77 jadi 307. Padahal yang kita terima 305. Akhirnya ada saksi yang membuat berita keberatan. Nah, itu kita serahkan ke PPS. Bapak waktu itu sebagai apa di sana? Saya sebagai warga di sana, Pak. Bukan di TPS itu? Oh, di TPS sebagai pelaksana anggota TPS. Oh, jadi oke, lanjut apa lagi? Yang untuk di TPS itu setelah kita lakukan tanggal 15 kita serahkan seluruh kotak suara ke PPS dan kita serahkan surat keberatan itu bersama surat suara yang 2 lembar itu ke PPS, petugas PPS-nya. Terus yang di Sidomulyo? Ya, kemudian yang kedua pada tanggal 8 Februari
sekitar pukul 16.30 saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksananya saya serahkan sama ketua RT, Pak. Bapak nggak tahu pelaksanaannya, apakah itu jadi kenyataan? Tidak. 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 Kenapa? Karena itu kan bukan saya yang mendatanya, Pak. Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan? Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Oh, tidak tahu selanjutnya? Ya. Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk? Lurah. Lurah? Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan sini, Pak. Loh, ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti. Yuliarti ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak? Formulir. Formulirnya? Ya. Supaya diisi gitu ya? Ya. Tapi di sana faktualnya nomor 1 mendapat 107. Ya. Nomor 2 109. 109. 9 terus ini 17. 11 ya? 13. 13. Baik. 1 surat suara tidak sah. Izin majelis mohon mohon ditanyakan itu di TPS 41 tadi di desa apa? Nanti Bapak boleh tanya apa? kok, Pak. Nanti Bapak boleh tanya. Oke, Pak Ahmad Usairi, apa yang mau dijelaskan? Siap, terima kasih Yang Mulia. Nama saya Ahmad Usairi, alamat Jalan Gelatik Terusan, RT 3 RW 2, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura. Pada tanggal 14 Februari pelaksanaan Pilpres, saya ditelepon oleh teman saya, yaitu salah satu kiai, untuk mengantarkan ke salah satu TPS di mana dia sekeluarga tidak menerima C1 pemberitahuan. Setelah nyampe di TPS, saya melihat ada seseorang ASN yang mengerahkan 3 orang membawa surat suara dibawa ke dalam kamar. Kebetulan di kamar itu di depannya TPS. Setelah itu saya langsung masuk di situ, saling tarik menarik, saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya. Di bilik maksudnya? Bukan di bilik, Pak, di kamar. Kamar rumah. Ada 3 orang, di situ TPS. TPS itu di depan rumahnya warga. Sedangkan di situ ada kamar, di depan itu ada kamar. Ada seorang oknum ASN mengarahkan 3 orang membawa kertas suara, banyak sekali waktu itu. Saya terkejut, loh, itu mau dibawa kemana, katanya saya. Langsung masuk ke kamar, saya menunggu dulu tanya ke KPPS-nya tidak bisa jawab. Terus saya langsung ke kamar itu, saya foto. Sebelum saya foto itu saling tarik menarik antara oknum PNS itu dengan saya, Pak. Tapi saya berhasil memoto di dalam kamar itu, Pak. Waktu pas menyoblos di kamar itu. Fotonya Bapak simpan? Siap. Diserahkan ke kuasa hukum nanti? Siap. Siap. Nyoblosnya tahu? Waktu nyoblos saya tahu, Pak. Kan saya buka pintu itu terkejut dia, Pak. Langsung saya foto. Maunya tak video, cuma pada waktu itu tidak ada kesempatan karena tarik menarik, Pak. Saya foto ada. Ada kelihatan nyoblos nomor berapa? Ya.
Ada di Apanya? yang dicoblos nomor berapa tahu? Kelihatan di foto Bapak. Oh, di foto saya enggak kelihatan coblos berapa, Pak. Tapi yang jelas iseng-iseng di situ waktu ada orang masuk saya keluar itu ada gini. Saya barusan Cak Madura, Pak. Kok Ki Guru nyoblos banyak? Nyoblos nomor berapa? Katanya temannya itu. Nyoblos nomor 2. Gitu, Pak. Bukan nomor 1. Bukan, nomor 2, Pak. Nomor 2. Ya. Akhirnya saya langsung di situ kok menemukan lagi, Pak. ASN itu mengarahkan 3 orang itu, Pak. Siap. Iya. Setelah itu, Pak, Terus karena bagaimana tugas Bapak mengantar orang yang tidak dapat undangan tadi? setelah saya mengantarkan teman Kiai itu, Pak, setelah di cross check bukan di situ katanya, ada di TPS 7. Kiai itu marah-marah, Pak, karena sebagian warga di situ tidak menerima C pemberitahuan. Marah-marah. Akhirnya kita sama Kiai itu ke TPS 7 tapi keliru ke TPS 4. Di TPS 4 menemukan salah satu TPS itu sampai sebelum jam 10 tidak ada warga sama sekali. Saya tanya kepada waktu itu ada saksi, kemana ini warganya? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang datang. Wong di sini warganya nggak dikasih C pemberitahuan. Jadi di desa itu, Pak, tiap TPS 4 itu tidak ada pemberitahuan. Setelah itu keliru kita cari TPS 7, akhirnya ke TPS 1-nya lagi. TPS 1-nya ada di TPS 5, Pak. TPS 5 juga tidak ada masyarakat di situ. Kecil sekali yang hadir. Artinya nggak banyak lah, Pak. Ternyata C1 pemberitahuan itu tidak diberikan oleh KPPS. Habis di situ teman saya itu Kiai itu ke TPS 7. Kalau Bapak sendiri dapat? Oh iya, Pak, saya karena bukan di TPS itu, Pak. Saya di TPS 38 Desa Gunung Sekar. Tidak, Sedangkan jauh itu? Jauh. Artinya kecamatan kota, sedangkan teman saya itu di kecamatan Torjun, Desa Pangungsian. Setelah dicek di di DPT online, di situ ternyata ada di TPS 7. Bapak akhirnya tahu tidak kenapa mereka di jam-jam sudah mulai mencoblos masih sepi itu? Akhirnya apakah sampai siang juga? Kan bisa menggunakan KTP kalau memang ada nama di DPT situ. Di situ, Pak, orang awam. Ditanyakan kenapa kok enggak keluar? Saya enggak dapat undangan katanya. Yang dimaksud C pemberitahuan itu katanya orang awam itu, orang desa itu tidak dapat undangan, jadi tidak keluar. Sudah, akhirnya Kiai itu mengumumkan di mana? Di masjid, bahwa warga yang tidak mendapatkan undangan segera keluar bawa KTP-nya. Ternyata di situ juga ada sebagian warga yang keluar, itu di pingpong, Pak. Di DTP online itu sudah ada namanya tertera di TPS berapa, bukan di sini katanya. Di pingpong ke TPS yang lain. Akhirnya setelah di penghitungan suara, tahu Bapak perolehan suara di situ yang 4 dan 7 tadi? Perolehan suaranya seperti apa? Kalau yang di 4 itu dibubarkan, Pak. Informasi dari saksi bahwa jam 10 dibubarkan karena tidak ada warga yang datang. Di TPS 4 Desa Pangungsian dibubarkan, Pak. Dibubarkan sampai siang? Tidak ada lagi? Iya, dibubarkan sama saksinya. Sudah bubar-bubar kalau seperti ini. Apa ini kok pemilu seperti ini katanya? Kok undangan tidak diberikan? Yang di 7, Pak? Siap? Yang di TPS 7? DPS 7 saya tidak sampai ikut perhitungan, Pak. Habis nyoblos pulang. Teman saya habis nyoblos itu pulang. Dan perlu diketahui lagi, Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Dan yang polisi mana ini? Daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi, Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu
Itu apakah polisi Polsek atau polisi Polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini Pak. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak. Ada lagi yang mau sampaikan? Selain di Kecamatan Pengungsian Pak, saya banyak teman-teman juga relawan di sana. Ada beberapa kecamatan, bukan beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan itu banyak pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga. Iya, masuk hampir semua. Iya Pak, karena di masing-masing kecamatan saya punya teman relawan Pak. Ada laporan-laporan itu bahwa di desa A, desa B, di kecamatan itu banyak pemberitahuan itu yang tidak diedarkan. Ini dari Bawaslu kan nanti memberi penjelasan ya berkaitan dengan apakah pernah ada laporan berkaitan tidak ada panggilan di hampir kecamatan itu. Kecamatan apa itu Pak? Yang tadi yang saya kunjungi itu Yang Kecamatan Torjun, Desa ya. Pangungsian. Mana itu? Sumeneb? Sampang Bapak. Sampang ya. Siap. Oke Pak, cukup Pak? Cukup. Kalau Ibu Mesla ini, Ibu menjelaskan apa? Baik yang mulia, Baik yang mulia, terima kasih. Saya akan menjelaskan bahwa ada kejadian pada tanggal 16 Januari saya melaporkan ke Bawaslu Sumut terkait dengan video viral yang beredar di sosial media, di mana pada video tersebut ada acara rapat yang terduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan guru-guru untuk mendukung paslon Capres 02. Videonya saya ada dalam flash disk, nanti bisa saya serahkan. Hari ini terlihat dari ajakannya pada video tersebut harus mendukung orang yang berkuasa. Di situ menyebutkan nama Prabowo karena beliau masih menjadi Menteri Pertahanan. Juga Gibran sebagai anak presiden yang akan berkuasa sampai Oktober 2024. Kemudian hal ini diarahkan oleh Suryanta dan Andi Yudhistira sebagai ketua dan sekretaris PGRI Kota Medan yang akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan yang diinformasikan oleh pihak Bawaslu. Saya lanjut yang mulia. Dan informasi di video tersebut juga disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan ini merupakan satu keluarga. Bobi Nasution itu wali kota, kepala dinas pendidikan itu adalah adik ibunya wali kota. Jadi wajib mendukung 02. Itulah isi intinya video tersebut. Kemudian pada tanggal 22 saya dipanggil Bawaslu Sumatera Utara untuk perbaikan atau kelengkapan laporan dan kemudian memberikan informasi bahwa laporan saya tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Medan. Nah, pada tanggal 25 itu saya dilakukan klarifikasi pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Medan dan di situ petugas memberikan informasi, petugas Bawaslu Kota Medan namanya Iqbal itu menginformasikan bahwa itu benar video itu dilakukan oleh ASN. Suryanta itu sebagai Ketua PGRI Kota Medan dan juga Ketua Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Medan. Andi Yudhistira sebagai Sekretaris PGRI Kota Medan, juga Ketua Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan. Nah kemudian pada tanggal 30 Januari saya menerima pemberitahuan status laporan direkomendasikan kepada aparatur sipil negara. Dan saya tidak mendapatkan informasi langsung dari Bawaslu, tapi saya membaca hasil keputusannya
saya dapat dari berita CNN bahwa Srianta dan Andi Yudhistira hanya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis. Sementara beberapa ASN lainnya diberikan sanksi teguran lisan tanpa ada tindak pidana sedikit pun. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan ke Yang Mulia. Baik, terima kasih Ibu. Kalau Pak Sartono, silakan. Apa yang mau dijelaskan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Sartono, tinggal di Kampung Kelapa II, RT 4, RW 9, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Dalam hal ini saya menjadi saksi mandat untuk menyampaikan kesaksian terkait dengan pernyataan Ketua KPU Kota Depok, Bapak Willy Sumerlin, terkait Sirekap yang berjalan di luar kendali KPU. Mohon izin Yang Mulia saya sampaikan. Jadi pada saat rekapitulasi perhitungan di PPK Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya, ini dalam satu waktu Sirekapnya berubah-ubah angkanya tanpa kendali, seperti itu. Nah, oleh karena itu dari laporan yang kami terima, kami dari unsur ormas dan masyarakat mengadakan aksi demonstrasi ke kantor KPUD Kota Depok untuk menyampaikan tuntutan terkait dengan yang pertama menolak pemilu curang, kemudian kembalikan suara rakyat sesuai perhitungan di TPS dan C hasil salinan. Kemudian tolak Sirekap yang tidak sesuai dengan C hasil salinan. Dan kami juga meminta kepada KPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur, adil, dan berintegritas. Aksi unjuk rasa atau demo yang kami lakukan di kantor KPUD Kota Depok tanggal 6 Maret tahun 2024 itu dihadiri lebih kurang 100 orang. Dan alhamdulillah setelah orasi selama 1 jam, lebih kurang jam 10, kami perwakilan diterima oleh Ketua KPUD Kota Depok di kantor KPU. Nah, dari tuntutan yang kami sampaikan, kemudian dari pemaparan dari masing-masing pendemo yang diterima oleh Ketua KPU menyampaikan pernyataannya. Bukti terkait dengan pernyataan Ketua KPU sudah kami serahkan, bukti P150. Demikian Yang Mulia kesaksian yang saya dapat sampaikan, dan dalam kesaksian tersebut saya berada di dalam ruangan langsung bersama dengan Ketua KPUD Kota Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kuasa hukum pemohon ada yang mau ditanyakan ke saksi-saksinya? Izin Yang Mulia, ada untuk satu saksi yaitu Ibu Mislaini. Di sini dinyatakan tadi bahwa ada keterlibatan dari Sekjen PGRI Kota Medan, dan kemudian ada putusan juga Bawaslu bahwa ada teguran tertulis dan peringatan juga tadi disampaikan oleh saksi. Lantas di Kota Medan itu siapa yang menang, Ibu? Yang menang apakah 01, 02 atau 03? Setahu saya 02. Mulia. Cukup. Ya, cukup. Ada. Cukup. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis. Yang pertama kepada saksi atas nama Saudara Surya Dharma. Mohon dijelaskan dulu identitas TPS tadi. TPS 41 itu di desa atau kelurahan apa? Ya, di TPS 41 Kelurahan Sidomulyo Timur. Kelurahan atau desa? Kelurahan. Kelurahan ya, Kelurahan Sidomulyo Timur. Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Sebentar, Kecamatan Marpoyan Damai.
Marpoyan Damai. Marpoyan Damai. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ya. Ya. Baik. Saudara-saudara Dharma, anggota KPPS ya. Ya. Saya mohon diulangi lagi tadi ya, supaya tidak salah catat. Yang pertama, surat suara yang, sebelum itu. Jumlah DPT-nya 299, betul ya? Ya. Surat suara yang diterima, jumlahnya berapa? 305. 305. Terus tadi katanya ada cadangan 5? Gimana? Tadi saudara menyebut surat suara yang diterima 305, betul ya? Ya. Ada cadangan 5. Kalau saya nggak salah dengar tadi, saudara menyebut karena DPT-nya 299, maka kemudian surat suara yang diterima itu ada cadangan 5. 5 itu sudah termasuk di 305. Iya, 305 itu dari 299 itu kan tambah 2%. Ya, berarti surat suara yang berdasar DPT 299 cadangannya 5. Ya. Betul ya. Kemudian pemilih yang hadir 228, betul ya. Ya. Kemudian dari 305 dari pemilih DP itu 299 ya, dikurangi 228 berapa? 77. 77 ya. 77. Nah, surat suara yang tidak digunakan 77 ini. Ya. Betul ya. Dari 228 yang hadir, komposisi perolehan suara pasangan nomor 1 107. Betul? Betul. Nomor 2 109. Ya. Nomor 3 13. 13. Betul ya? Surat tidak sah 1. Ya, tidak sah 1. Itu kalau dijumlah ya 230. Kalau hitungan saya kok 220 ya. 228 yang sudah terpakai 228 itu, Pak. Lah ya, ini bukan, saya bukan tanya itu. Kalau suaranya 107 ditambah 109 ditambah 13 ya, itu suara sahnya. Ditambah satu ditambah satu suara tidak sah. Itu totalnya 230. 230, Pak. 230 ya. Sementara pemilih yang hadir adalah 228. 228. Bagaimana ceritanya bisa ada antara yang pemilih yang hadir dengan kalau dijumlah kan lebih 2 itu. Betul, Pak. Makanya itu kita cross check lagi, Pak. DPT itu kita cross check ulang lagi yang menggunakan hak pilihnya itu tetap 228 orang dengan sisa surat suara 77. Betul. Berarti ada 2 surat suara yang tidak terdata dari TPS. Dipakai. Nah, yang ada di dalam kotak suara itu. Akhirnya kita cek. Setelah pengecekan satu persatu, disitulah kita menemukan 2 surat suara kosong tanpa identitas TPS dan tanda tangan ketua TPS-nya. Baik. Ini kalau kita cross check dengan form C1 hasil yang diunggah di Sirekap ya, jumlah sekiranya berkenan ditayangkan majelis supaya kita bisa sama-sama. Tayangkan lah. Boleh ditayangkan ya. Penting itu, Pak. Oh ini. Itu dia, sudah direvisi, kan ada tanda TPS. Sudah direvisi. Dari sini aja.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.